Pemirsa, Pasar Induk Sidotopo berperan penting sebagai pusat distribusi utama bahan pangan di Surabaya dan sekitarnya. Keberadaan pasar ini membantu menjaga kelancaran pasokan dan kestabilan harga kebutuhan pokok, terutama pada saat permintaan meningkat. Di tengah dinamika kebutuhan pangan di wilayah perkotaan, Pasar Induk Sidotopo menjadi simpul vital yang mengatur aliran distribusi bahan pangan ke Surabaya dan sekitarnya. Di pasar ini ribuan pedagang grosir melakukan transaksi setiap hari, memastikan pasokan berbagai komoditas seperti sayur, buah, beras, dan bumbu dapur tersedia bagi konsumen. Menurut pakar ekonomi Profesor Rosanto Dwi Handoyo, stabilitas harga di pasar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim panen dan gagal panen, kondisi cuaca, biaya distribusi, ketersediaan stok, hingga permintaan pasar yang dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan pada salah satu faktor ini bisa memicu fluktuasi harga yang dirasakan langsung oleh konsumen. Kaitannya dengan isu yang terkait perdagangan yang dilakukan ya, perjanjian perdagangannya antara Indonesia dengan Amerika, kebijakan Trump gitu ya, dan mungkin juga dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat sebetulnya kan kita itu 0% ya Pak ya. Jadi produk-produk Amerika masuk ke kita itu 0%, justru produk kita yang ke Amerika itu yang kena tarif kan gitu ya. Nah, termasuk juga produk-produk dari negara lain. Kita sebetulnya ada banyak perjanjian perdagangan bebas ya, misalnya dengan Cina, dengan Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara ASEAN. Ada 24 negara yang menjadi partner dagang kita yang kita ada perjanjian perdagangan bebas. Artinya barang dari kita masuk ke negara-negara tersebut itu murah, tidak dikenakan tarif. Barang-barang dari negara-negara tersebut masuk ke kita itu juga tidak dikenakan tarif, artinya 0%. Apalagi kategori barang yang masuknya itu adalah barang pertanian gitu ya, barang komoditas bahan pokok seperti itu hampir sebagian besar itu tarifnya 0% atau mendekati 0%, sehingga sebetulnya harga barang impor di luar negeri dengan di negara kita itu hampir sama, jadi harganya itu sama dengan harga internasional. Ya karena memang tidak ada tarif, kita nggak mengenakan tarif untuk barang-barang itu. Nah sehingga biasanya memang untuk beberapa komoditas bahan pokok ya, misalnya kayak bawang putih tadi, kemudian kedelai dan lain-lain, itu kita memang sebagian besar untuk barang-barang itu kita impor gitu ya. Untuk kedelai hampir 95% kita impor. Bawang putih juga hampir sebagian besar kita impor. Nah sehingga tentunya harga barang impor itu lebih rendah daripada harga dalam negeri, sehingga otomatis harga dalam negeri di kita itu otomatis rendah itu untuk barang-barang yang kategorinya seperti itu. Nah ini memang salah satu kebijakan pemerintah terkait dengan dalam konteks ini adalah ketahanan pangan ya. Jadi salah satu kemandirian pangan ya. Kemandirian pangan ini bukan hanya disuplai dari domestik, tapi juga disuplai dari barang impor. Kalau kemampuan produksi kita masih kurang, maka kita bisa impor gitu. Nah, beberapa komoditas pertanian yang seperti tadi itu memang kita masih impor dari negara lain gitu, sehingga otomatis masuk ke negara kita juga harganya sama dengan harga internasional. Dan memang harga-harga barang itu kenapa kita impor, karena memang harganya sudah rendah. Petani kita cukup sulit ya untuk memproduksi barang dan menjual sama dengan harga di internasional, sehingga oleh karena itu seperti bawang putih gitu ya, kemudian juga kedelai, kadang-kadang juga bawang merah gitu ya, kadang-kadang kita impor bawang merah dari Filipina, bawang putih dari Cina, kedelai juga dari Amerika gitu ya. Nah barang-barang itu memang kalau disuruh kompetitif ya, disuruh kompetisi petani kita dengan petani dari negara-negara tersebut itu kalah gitu. Jadi memang kita bisa produksi, tetapi bukan hanya konteks produksi yang bisa menghasilkan barang yang murah itu yang sebagian besar petani kita untuk komoditas seperti itu kurang kompetitif, sehingga kalaupun kita akan menghasilkan barang-barang komoditas seperti itu harganya lebih mahal. Nah sehingga itulah kemudian ya kita selama ini lebih banyak impor ya untuk barang-barang komoditas itu. Dan ini masuk ke pasar induk juga biasanya mereka punya
regulasi. Iya, punya aturan regulasi di pasar induk. Biasanya yang memang kebutuhannya kan buah-buahan dan sayuran. Jadi kalau kita ingin lihat berapa sih harga barang-barang kebutuhan pokok yang diimpor, itu ya sama dengan yang ada di situ. Misalnya bawang putih ataupun bawang merah ya, ataupun kedelai yang ada di internasional berapa, ya mungkin tidak jauh beda dengan yang ada di harga di pasar induk. Selain menjadi pusat perdagangan grosir, Pasar Induk Sidotopo juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Aktivitas di pasar ini membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, mulai dari penyedia jasa transportasi, pengemasan, hingga pedagang pengecer di pasar tradisional maupun modern. Keberadaan Pasar Induk Sidotopo tidak hanya menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga menjadi penyangga stabilitas harga bahan pokok di Surabaya. Dengan pasokan yang terjaga, resiko lonjakan harga saat momen-momen tertentu, seperti hari besar keagamaan, dapat diminimalkan.